tidur. Tapi betul-betul perhatian ada kesungguhan kita menuntut ilmu, terutama ilmu yang baik, yang benar. Karena Allah perintahkan agar kita berbuat kebaikan terhadap sesama umat manusia ini. Ya, Bapak Ibu, mana sudah baca Al-Quran, dipahami artinya, sudah baca surat An-Nisa ayat 36 di situ wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama dan seterusnya. Agar kita berbuat kebaikan yang pertama, jangan persekutukan Allah dengan zat yang lain, karena yang memberi rezeki, yang mengatur hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Kita wajib untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Kalau kemarin kita masih dengan azan, masih lihat-lihat, ya, masih nyanyi atau mungkin masih tidak kontak hati kita ketika mendengar panggilan untuk melaksanakan ibadah, tidak mau perhatikan. Kalau semuanya sudah sibuk terhadap urusan dunia dan mendustakan kepada apa yang difirmankan Allah, ingat Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna 'alal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kalau mereka mendustakan kepada ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah yang hak yang benar, maka walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka disebabkan karena membohongi, berbuat dosa, maka Allah akan menimpakan azab bencana yang datang bukan rahmat, bukan berkah, tapi bencana, azab Allah. Alhamdulillah ini zalim. Maka kita menyadari hidup negeri yang mayoritas kita beragama Muslim, yang diatur dengan Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika. Waktu berbeda-beda kita tetap satu, tetap kompak, saling menjaga silaturahmi, menjalin silaturahmi dengan baik. Dan itu semuanya kalau kita mengamalkan ajaran agama ini dengan baik, pasti Allah akan memberikan keberkahan. Termasuk kalau kita puasa kita diterima oleh Allah, semakin meningkat, bumi Indonesia ini semakin banyak diberikan keberkahan oleh Allah. Bukan yang datang bencana yang sering berganti, banjir, tanah longsor, meletus, ya. Karena Pak sudah banyak orang ingat kamu, banyak kedustaan, maka kita tidak boleh ada kedustaan di antara kita. Karena Allah memerintahkan dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah 119, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sabirin, dan bersamalah kamu bersama orang-orang yang berbuat benar, berbuat syirik. Maka syirik salah satu sifat Rasul yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi sifat syirik itu harus melekat dalam pribadi-pribadi orang yang beragama Islam, mengikut
Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau begitu kan kita Islam boleh bohong? Ya tidak boleh, karena itu firman Allah. Bagi hamba Allah yang meyakini akan ketemu perjumpaan dengan Allah, meyakini bahwa diri kita nanti akan menghadapi al-maut, mati. Semua kita akan mengalami nantinya. Pasti kita nanti akan menghadap kepada mahkamah Allah. Nah, kita diperintahkan supaya bersama-sama orang yang berbuat yang benar. Wa kunu ma'as sholihin, jujur benar. Maka kalau salah satu sifat yang diteladankan oleh Rasulullah, umat Islam tidak mengikuti apa yang dibawa Rasul, terutama sifat sidik, ini sangat berbahaya sekali. Hukum bisa diputar balikan jual belikan karena sudah berbanyak kebohongan. Hukum tidak bisa ditegakkan. Dunia yang indah ini, yang sudah diciptakan Allah keindahannya, akan rusak, dirusak oleh manusia-manusia yang menyimpang dari kebenaran. Kalau kita bicara soal kita yang sampai saat ini presiden satu saja bingung kan? Karena ada yang dosa, ada kebohongan di sana. Kalau rakyatnya sudah berbuat yang bohong, apa akibatnya? Kalau kita tetap bersama orang-orang yang masuk tak kita membela yang benar, apa membela yang baik? Nah, ini akibatnya aturan akan rusak semuanya, saling suap dan sebagainya. Mudah-mudahan di SNU Negeri Lokal ini, insya Allah selama dipimpin oleh beliau-beliau yang beriman kepada Allah, insya Allah tetap lurus dan benar. Insya Allah akan aman, insya Allah diberkahi oleh Allah, dan semuanya akan diberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Kita jauhi kesombongan, kita jauhi sifat-sifat kedustaan. Tepatnya dari sifat sidik adalah izin. Izin itu bohong-bohong itu salah satu sifat daripada sifat-sifat orang munafik. Sedangkan munafikan itu tempatnya nanti di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Maka kita harus menanamkan kepada diri kita masing-masing, pada keluarga kita masing-masing, kepada siswa-siswi kita, yaitu perbuatan yang jujur, perbuatan yang benar. Sekarang cari orang yang benar sulit. Kalau cari orang yang benar banyak. Pintar sing benar itu angel. Ya, sulit sekali. Ini boleh sing pintar bohong juga banyak. Maka jauhlah sifat bohong. Ya. Apalagi nanti kalau di sebuah instansi, terutama yang ramah bagian keuangan dan sebagainya, sudah banyak kebohongan, atau mungkin kita sudah membuat berita-berita yang bohong. Ya, kita sudah tidak mau dibohongi. Dulu ketika habis gempa Bantul, kita rasakan bersama. Ada isu tsunami datang, banjir sedang Malioboro. Jadi kan ketakutan nggak saat itu. Ya. Padahal
begitu parah semuanya. Padahal cuma merapi juga boleh berjalan. Maka kita senantiasa untuk mengikuti sifat Rasulullah yang mana Allah telah berikan contoh sebagai tauladan yang baik bagi umat manusia yang dikatakan dalam Nabi Rasulullah uswatun hasanah. Mari kita sadari sifat Rasulullah, kita mengeluarkan sifat-sifat yang jujur, yang benar, supaya kita selamat. Karena kebenaran justru pernah membawa kemahiran, membawa kedamaian. Sedangkan curang, bohong itu akan mendatangkan kegalauan, kesusahan, kekhawatiran. Baik, Bapak Ibu, ini tidak ada lama-lama. Supaya kita dimenangkan. Mulai dari Allah, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan. Kita dikasih pendengar yang mau mendengarkan perkataan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, lalu mengikuti apa yang baik tadi, memilah mana yang baik, mana yang harus kita amalkan, mana yang harus kita jauhi. Kemudian itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan itulah orang-orang yang diberi oleh Allah itu akal yang sehat. Jadi selama kita masih mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, tidak harus ramah tiba-tiba, ya. Kalau mau berbuat kebaikan tidak harus ramah tiba-tiba. Mungkin dari saudara kita yang pakai kena musibah, itu kita bisa berbuat baik di mana-mana.